Halo muda-mudi. Kali ini gue tuh mau ngebahas salah satu influencer cantik dari luar negeri yang bisa dibilang udah punya 3 juta followers, yang lagi jadi fenomena karena kulitnya tuh sangat gelap dan sangat cantik, dan dia menggunakan outfit yang sangat colorful. Dia ini namanya Nia Noir, dan dia baru aja diperbincangkan belakangan ini karena menjadi sebuah fenomena. Tapi apa fenomena tersebut? Mari kita bahas. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah Nia Noir, si cantik dari, gue nggak tahu nih dari pastinya dari mana, karena nggak ada keterangannya juga, udah gue cari-cari. Tapi yang jelas, dia ini tuh baru bikin akun di tanggal sekitar 21 Desember 2025. Dan sekarang di video ini gue buat nih di tanggal 7 Februari, artinya udah sebulan ya, jalan 2 bulan lah, udah jalan 2 bulan tuh akunnya tuh udah nyentuh 2 juta follower. Gokil ya, cuma dalam 2 bulan udah 3 juta follower, sorry. Videonya aja viral sampai nyentuh 332 juta views. Gokil. Mungkin buat teman-teman ngeliat, iya dia cantik, iya dia kulit gelap yang beda dari yang lain. Tapi sayangnya, sayang seribu sayang, dia bukan manusia, alias AI. Nah, Nia Noir nih sebenarnya adalah seorang influencer AI. Ya, setelah gue cari-cari, ini orang tuh sebenarnya bukan orang asli. Gak tahu, karena orang-orang juga bingung asal usulnya dari mana. Tiba-tiba baru bikin akun di tanggal 21 Desember 2025, terus di tahun 2026 udah nge-boom gitu. Orang bingung ini orang siapa, pas dicari-cari ternyata AI. Kalau dari yang gue baca-baca ya, dia itu adalah AI generated karakter yang dibuat pakai teknologi AI buat niru gerakan dan tampilan dari video creator lain. Yang mana sebenarnya pas gue lihat-lihat, emang ternyata banyak videonya yang kayak cuma ngeganti karakter doang gitu, ngerti nggak? Jadi ada video orang, abis itu dibikin AI diganti sama mukanya si Nia ini yang udah jadi AI model ini, ngerti nggak? Udah jadi karakter itu. Jadi di replace terus backgroundnya diganti. Banyak video dia yang ngambil dari video influencer beneran, influencer cewek beneran, yang abis itu diganti jadi karakternya si Nia ini gitu. Ini contohnya ada dari Tatiana Kair ya. Itu videonya ditiru, dijadiin video clone gitu, dan diganti mukanya Nia Noir, pakai karakter si Nia Noir ini. Mungkin kalian bertanya-tanya gitu kan, kayak kalau emang ini AI, terus siapa pemilik dibalik akun Nia Noir ini? Dan sampai sekarang, sampai detik ini ya, sampai video ini dibuat, ini tuh masih misterius. Jadi nggak ada info resmi siapa pemilik atau si operator yang ngendaliin akun si Nia Noir ini gitu. Banyak yang bilang kemungkinan besar itu tim developer AI yang lagi eksperimen, sosial eksperimen buat ngelihat seberapa mudah orang tertipu sama AI. Dan juga banyak yang menduga kalau sebenarnya followersnya tuh bot, bukan asli. Tapi kita nggak tahu ya. So far sih kalau yang gue lihat dari akunnya si Nia ini, dia nih organik ya. So far yang gue lihat ya, dia agak organik gitu. Engagement agak cukup masih terbilang organik, komennya masih terbilang organik, bukan bot yang gimana-gimana. Tapi mungkin aja banyak bot ya. Akunnya ini tuh meledak dalam waktu singkat, dari bener-bener dari nol nih sampai jadi 3 juta follower di TikTok cuma dalam waktu 12 hari. Dan bahkan sekarang videonya jutaan ya, belasan juta malah. Dan gak cuma satu, banyak video dia yang belasan juta. Terus kalau lu tanya kenapa akun itu ramai, ya karena akun itu sebenarnya bukan orang gitu. Itu tuh AI. Ini orang tuh tampilannya perfect banget gitu, kulitnya gelap dan cantik, dan pakai baju-baju yang colorful gitu. Jadi bikin dia banyak yang nyebut wanita tercantik di dunia, world most beautiful girl, karena perpaduan antara kulit contrasting gelap dan outfit dia yang cerah. Akhirnya bikin orang penasaran dong pas ngeliat, pas nge-scroll gitu, penasaran kayak ini orang siapa gitu. Gua tuh sempet nyari juga ya, kayak begini-gini tuh apa cuman si Nia Noir doang, tapi ternyata enggak. Ternyata udah mulai banyak influencer yang AI gitu, bukan asli, bukan orang asli, bahkan endorse, beneran endorse. Gue nemu namanya Ludo Magalu. Jadi ini ceritanya, itu tuh dia influencer dari Brazil yang punya hampir 9 juta follower lah. Gila. Ini pas video ini dibuat sih ada di 8,5 jutaan ya. Dan bahkan dia tuh endorse beneran, gue gak bohong. Udah endorse beberapa produk. Atau gue udah gila kali ya. Maksudnya influencer aja udah, influencer atau artis udah bisa digantiin sama AI lagi. Mau jadi apa mas? Mau jadi apa mbak? Mau jadi apa muda-mudi? Semua udah digantiin pakai AI. Influencer udah AI. Video editing sekarang bisa pakai AI. ngeklip pakai AI, apalagi bikin gambar pakai AI, bikin video pakai AI, ngedit foto pakai AI. Udah AI semua tuh, gue lihat. Nah, Ludo Magalu nih dia kan dari Brazil ya. Ternyata fansnya cukup banyak gitu dan interaksinya tuh cukup organik gitu lah ya. Meskipun banyak yang bilang juga sebenarnya ini bot juga gitu. Tapi oke lah, dilihat dari engagementnya tuh oke banget gitu. Lihat viewsnya, di reelsnya ada ya reelsnya berkutat di 100.000, 200.000 views, 300.000 views, oke lah. Jadi kayak masih oke lah
itu. Ada lagi namanya Lil Miquela. Nah kalau yang ini sih dia AI model berbahasa Inggris, dia LA gitu. Jadi influencer yang bahkan seolah-olah dia tuh punya kehidupan, bener-bener punya kehidupan gitu di sini. Dia kayak bikin vlog, bikin memori kenangan 2025. Apa? Coba kan AI ya maksud gue. Gila banget, sumpah gila banget. Ada lagi sekarang musisi AI. Dia tuh kayak musisi tapi AI namanya gimana bacanya nih? Nunuri. Dia tuh artis. Bahkan labelnya aja udah Warner Music Central Europe. Gokil. Udah masuk ke Warner Music cabang Europe. Ya kayak zaman dulu lah. Kalau kita tahu ya zaman dulu tuh ada artis hologram kayak Hatsune Miku dari Jepang, artis hologram gitu. Yang mana emang bukan orang beneran. Tapi kalau zaman dulu setahu gue ya, Hatsune Miku tuh ada pengisi suaranya ya kalau nggak salah. Kayak gitu mirip-mirip. Cuma sekarang lebih masif aja dan lebih realistis. Ya salah satunya ya yang tadi udah gue sebutin semua tuh. Terus gue kan sempat kepikiran ya ini kalau semuanya AI ini gimana ceritanya gitu, gimana rasanya gitu. Dampak negatifnya apa gitu, dampak positifnya apa. Setelah gue cari-cari ya, kalau dampak positifnya tuh kayak cost efisiensi gitu. Jadi brand bisa hemat biaya gitu. Misalnya ada brand A pengen collab atau pengen endorse influencer gitu, tapi daripada dia endorse mending dia bikin model mereka sendiri yang cantik. Efisiensi biaya dari brand aja gitu. Kan bahaya jadinya influencer atau konten kreator ya jadi turun harga lah bisa dibilang lah. Endorse-nya bisa turun harga lah gara-gara hal itu gitu. Atau menghancurkan harga pasar gitu. Apalagi kan maksudnya AI itu bisa bikin video kayak apa aja gitu yang sesuai brand mau dan semenarik mungkin tanpa cost yang besar-besar amat lah. Paling lu beli ChatGPT Pro atau Gemini Pro lah. Berapa sih harganya kan jauh lebih murah daripada bayar influencer gitu. Di perdebatan di internet juga bilang bahwa itu kan nggak organik gitu. Ada banyak orang yang berpikir bahwa itu tuh cuma AI jadi orang nggak tertarik. Bisa, tapi karena ini AI bisa dibikin jadi orang tertarik. Maksud gua kan Hatsune Miku aja fansnya banyak ya. Yang mana padahal orang udah tahu itu hologram zaman dulu ya. Apalagi sekarang AI yang jauh lebih realistis gitu. Dia tuh bisa bikin video yang jauh lebih dekat sama penontonnya gitu. Jauh lebih realistis tanpa takut privasinya dibuka-buka. Apa privasi apa orang AI gitu, orang nggak ada. Terus orang kalau ngefans mau gimana orang AI kayak gitu-gitu. Positif negatif lah ya. Terus lagi dampak positifnya tuh lebih lebih kontennya bisa inovatif gitu dan lebih engaging, lebih menarik kayak yang tadi gue bilang kan. Kalau modelnya AI atau influencer AI, si model ini kan bisa di generate gitu, bikin video apa aja gitu. Tapi ada negatifnya nih ya, yang gue baca ada trust erosion. Jadi orang tuh udah mulai banyak di internetnya yang sulit untuk percaya sama sebuah konten gitu. Mulai dari AI sampai gimmick. Kalau gimmick oke lah masih kita wajarin gitu. Kalau gimmick mungkin untuk hiburan dan segala macam. Cuma kalau AI, meskipun gini ya, meskipun influencer AI kan penontonnya tetap manusia ya. Jadi udah mulai banyak di dunia nih, sekitar 22% total audiens di sosial media tuh udah mulai agak jaga jarak gitu, udah mulai ngelihat nih AI bukan nih. Oh ini AI, gue nggak mau nonton. Oh ini bukan, ya udah gue tonton. Kayak gitu-gitu udah mulai ada yang kayak gitu-gitu. Jadi orang udah mulai pilih-pilih lah, udah milih-milih tontonan. Ada yang milih-milih, ada juga yang nggak peduli gitu. Ya gue nggak peduli mau AI mau nggak, selama menghibur gue, bodo amat gitu. Cuman ada yang pilih-pilih. Kayak gue salah satunya yang gue salah satunya yang pilih-pilih. Gue nggak mau kalau misalnya kontennya full AI. Maksudnya kalau lu dibantu sama AI oke lah. Maksudnya kalau full AI tuh gua enggak deh gitu. Gue masih haus akan konten yang organik gitu, yang buat tantangan manusia lah ibaratnya gitu. Gue masih lebih suka yang old school gitu. Karena kalau AI tuh gue ngerasa kayak terlalu effortless lah. Jadi sedikit gue hindarin. Mungkin lu juga begitu, mungkin kita sama gitu. Itulah yang terjadi AI di dunia industri hiburan. Gue cuma mau bilang good luck buat teman-teman. Good luck buat teman-teman yang lagi merintis menjadi seorang konten kreator. Karena lawan kalian sekarang udah bukan manusia ya. Lawan kalian adalah AI yang mana bisa dibuat lebih ganteng, bisa dibuat lebih cantik, bisa dibuat lebih inovatif, bisa dibuat lebih keren dan segala macamnya. Kita sebagai manusia cuma bisa berharap bahwa masih banyak penonton-penonton di luar sana yang lebih aware gitu dan lebih mau nonton konten-konten yang jauh lebih organik buatan manusia gitu ya. Tapi itulah kemajuan teknologi, kita nggak bisa hindarin ya kan. Jadi sekali lagi good luck buat teman-teman yang lagi ngerintis di dunia konten perkontenan nih. Mungkin di YouTube Short, mungkin di YouTube. Termasuk gua juga lagi merintis di YouTube, mungkin di Instagram, di TikTok, di Facebook dan segala macamnya. Semangat terus buat teman-teman, jangan berhenti berinovasi gitu. Jangan mau kalah sama AI. Ya, itu dia video dari gua. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya bisa ditambahin, mungkin gua ada kesalahan informasi atau misinformasi bisa kalian tambahin. Buat teman-teman yang mau request sesuatu, mungkin gua ngebahas ini atau ngebahas itu yang lagi rame, Bang tolong bahas ini dong atau Bang tolong bahas itu dong gitu. Boleh banget request aja di kolom komentar, nanti gua coba bahas dan gua rangkum sedemikian rupa biar gampang. Paling itu aja dari gua mau pendapat lu gimana tentang dunia AI content creator
sore ini. Silakan beropini di kolom komentar. Yang mau berdebat, debatlah secara sehat. Dan jangan lupa follow Instagram gua @dimasb, dan jangan lupa follow TikTok gua @dimasukin, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube gua Dimas Bagaskara YouTube ini, dan share ke teman-teman kalau video ini emang benar-benar berguna untuk kalian, atau mungkin teman kalian ada yang belum tahu informasi ini, bisa di sharing-sharing ke teman-teman kalian. Paling itu aja dari gua. Hati-hati AI lagi berbahaya.